di dalam reinkarnasi itu adalah sebuah hukum keadilan sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena alam ini memberikan fasilitas yang tiada batasnya bagi roh itu untuk menikmati kemerdekaannya yang terpisah dari Yang Maha Kuasa. Sehingga ketika orang meninggalkan badannya, dia akan mencapai kehidupan yang lebih baik. Entah itu di planet yang lain, atau dia lahir menjadi orang yang lebih baik. Jadi itulah prinsip dari reinkarnasi, bahwa reinkarnasi adalah keadilan dari alam semesta ini kepada setiap jiwa. Oh ya, reinkarnasi secara sederhana artinya adalah pergantian badan atau pergantian tubuh sesuai dengan kecenderungan pikiran atau kecenderungan atau keinginan makhluk hidup itu atau roh itu. Jadi kita sebagai makhluk hidup atau roh itu kan punya keinginan, punya kebebasan untuk menentukan kemana kita mau pergi atau kecenderungan hidup apa yang kita pilih. Sehingga ketika kita mengalami yang namanya kematian, maka kematian itu sesungguhnya bukan akhir, tetapi kita hanya mengganti badan kita saja dengan badan yang lebih baru. Mengapa titik penggantian badan ini ada? Karena badan ini memang hakikatnya dia lahir, berkembang, kemudian menghasilkan sesuatu, menua, lalu merosot gitu ya, atau meninggal. Jadi di dalam reinkarnasi itu adalah sebuah hukum keadilan sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena alam ini memberikan fasilitas yang tiada batasnya bagi roh itu untuk menikmati kemerdekaannya yang terpisah dari Yang Maha Kuasa. Contohnya ketika seseorang cenderung makan aja kerjaannya, maka dia mengembangkan mentalitas babi ya, mohon maaf ya. Mentalitas babi dia kembangkan, bukan mentalitas manusia. Sehingga tubuh yang cocok bagi dia itu adalah tubuh babi. Karena kerjanya makan, terus tidur, makan, tidur. Nggak ngapa-ngapain lagi. Tujuan hidupnya itu hanya untuk makan. Kan ada kan orang yang seperti itu. Kemudian ada juga orang yang dia kerja siang dan malam. Sampai dia stres, dia bekerja. Tapi dia kok nggak bisa menghentikan kegiatan kerjanya itu ya. Tapi ketika dia seharusnya dia bersedekah misalnya, dia nggak mau sedekah. Dia maunya kerja aja gitu. Ada orang seperti itu. Dia workaholic dia. Sehingga badan manusia ini tidak cocok untuk dia. Karena tubuh manusia ini tidak didesain untuk bekerja keras siang dan malam. Sehingga alam ini memberikan dia tubuh yang baru. Tubuh keledai misalnya, atau tubuh kuda misalnya, yang lebih cocok untuk bekerja keras siang dan malam. Kemudian ada juga orang-orang yang kecenderungan dia dia ingin menikmati hubungan suami istri dengan sering begitu, konstan itu aja pikirannya, sehingga tidak cocok tubuh manusia untuk dia. Cocok itu tubuh merpati atau tubuh tikus atau tubuh kelinci barangkali yang lebih cocok untuk tujuan itu. Jadi itulah prinsip dari reinkarnasi, bahwa reinkarnasi adalah keadilan dari alam semesta ini kepada setiap jiwa. Jadi alam semesta ini memfasilitasi kecenderungan berpikir kita. Karena itu kita hendaknya berhati-hati di dalam berpikir. Apa yang sering kita pikirkan di dalam kehidupan kita ini, maka kita bisa menjadi itu setelah kita meninggal nanti. Misalnya kita sering membayangkan, kita suka film horor begitu. Kita sering membayangkan makhluk-makhluk yang seram dan sebagainya. Ketika kita meninggalkan badan ini, maka kecenderungan itu yang muncul, maka kita bisa lahir di antara makhluk-makhluk seperti itu. Karena itulah pentingnya ilmu-ilmu
spiritual ya, atau agama, atau kepercayaan dan sebagainya, kita disuruh untuk mengendalikan pikiran ini supaya pikiran ini senantiasa terfokus pada sesuatu yang lebih tinggi atau sesuatu yang lebih sublim, yang lebih satuam istilahnya. Sehingga ketika orang meninggalkan badannya, dia akan mencapai kehidupan yang lebih baik, entah itu di planet yang lain atau dia lahir menjadi orang yang lebih baik. Jadi beda dimensi, dia beda tempat. Jadi kalau di kosmologi Vedic itu tidak ada yang namanya dikotomi surga, neraka, satu tempat enggak. Jadi semua tempat itu bisa jadi surga. Memang sih ada tempat yang namanya surga, swarga. Ada juga neraka loka itu ada. Tapi selain swarga dan neraka itu ada tempat-tempat lain yang suasananya mirip seperti swarga loka. Misalnya naga loka misalnya, atau patala loka yang bahkan lebih mewah daripada swarga. Nah, sekarang cenderung sesuai dengan kecenderungan si manusia ini ya, atau si makhluk hidup ini. Ketika dia mengembangkan suatu kebaikan tanpa dilandasi dengan spirituality atau spiritualitas atau keyakinan kepada yang kuasa, maka dia berhak juga mendapatkan kebahagiaan surga. Berhak. Karena mengapa? Karena dia juga sudah jadi orang baik ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak percaya pada Tuhan, tetapi dia baik sekali dengan manusia yang lain. Dia menjadi filantropis, kemudian dia menjadi dermawan sekali, dia menolong orang-orang yang korban perang misalnya. Itu kan perbuatan yang baik ya, tetapi dia tidak percaya pada spirituality, tidak percaya pada Tuhan. Maka dia ditempatkan di surga yang berbeda, jadi dimensi yang berbeda. Nah, jadi itu yang namanya surga bawah bumi, atau surga patala. Sementara ada orang baik yang dan juga religious. Ya, dia baik dan dia religious, dia melakukan prinsip-prinsip agama atau keyakinannya dengan baik, maka dia ditempatkan di dimensi yang lain juga, atau di swarga yang lain. Gitu. Ada juga yang dia baik sekali pada kaumnya sendiri, tetapi dia iri hati terhadap kaum yang lain, maka dia akan bereinkarnasi menjadi naga atau reptilian yang sangat solid terhadap kaumnya sendiri, tetapi membinasakan kaum yang lain. Jadi para reptilian atau naga itu juga salah satu jenis extraterrestrials ya, yang memiliki standar kemewahan yang sangat tinggi dibandingkan dengan manusia. Jadi berbeda-beda beberapa dimensinya. Dan dimensi yang paling bawah itu neraka atau niraya ya. Jadi khusus bagi mereka yang benar-benar tidak bisa menjalani prinsip-prinsip hidupnya sebagai manusia gitu. Sudah diberikan misalnya ya, sudah dikaruniai anak tetapi anaknya malah dibuang gitu misalnya.